Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah batubara Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi UAS batubara. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Adam Zakari Aurora dengan NIM 073 0023 00001. Baik, lanjut ke materinya, masuk ke pendahuluan. Jadi, batu bara yang ditambang umumnya masih bercampur dengan mineral pengotor, ukuran partikel yang tidak seragam, serta kualitas yang bervariasi. Agar dapat digunakan secara efisien di industri, diperlukan proses pengolahan yang meliputi kominusi, pengayakan, pencucian, sampling, hingga blending dan homogenisasi. Setiap tahapan ini berperan penting dalam meningkatkan mutu batu bara, menurunkan kadar abu dan sulfur, serta menjaga konsistensi kualitas sesuai kebutuhan pengguna. Next, kita masuk ke reduksi atau kominusi batu bara. Jadi, reduksi atau kominusi ini adalah proses pengecilan ukuran batu bara dari yang awalnya bongkah besar menjadi ukuran yang lebih kecil sesuai kebutuhan proses selanjutnya. Tujuannya yang pertama adalah mempermudah proses pencucian dan pemisahan mineral pengotor, lalu meningkatkan efisiensi pembakaran karena luas permukaan batu bara bertambah, lalu menyesuaikan ukuran batu bara dengan standar industri pengguna. Selanjutnya, peralatan yang digunakan antara lain adalah crusher, yaitu jaw crusher, gyratory crusher, roll crusher untuk peremukan tahap awal. Lalu ada grinding mill, ball mill atau rod mill untuk penghalusan lebih lanjut. Selanjutnya, masih direduksi atau kominusi batu bara. Ada faktor yang mempengaruhi reduksi atau kominusi batu bara ini. Di antara lain yaitu kekerasan batu bara atau coal hardness, lalu kadar air yang mempengaruhi lengket atau tidaknya material saat dihancurkan, lalu ukuran produk yang diinginkan. Lalu hasilnya, batu bara yang berukuran lebih seragam dan siap masuk tahap pengayakan maupun pencucian. Baik, setelah reduksi, kita masuk ke pengayakan atau screening dan klasifikasi batu bara. Jadi, screening adalah proses pemisahan batu bara berdasarkan ukuran butir menggunakan saringan atau ayakan, sedangkan klasifikasi adalah pemisahan berdasarkan sifat fisik lain seperti berat jenis atau kecepatan jatuh partikel. Tujuan dari pengayakan atau screening dan klasifikasi batu bara ini, yang pertama adalah menghasilkan fraksi batu bara dengan ukuran seragam untuk mempermudah proses lanjutan. Yang kedua, memisahkan partikel halus atau fine coal dari yang kasar agar pencucian lebih efisien. Yang selanjutnya, menentukan kualitas batu bara sesuai permintaan industri. Misalnya, PLTU lebih cocok ukuran halus, sedangkan kokas butuh ukuran tertentu. Selanjutnya, pengayakan atau screening dan klasifikasi batu bara. Peralatan yang digunakan adalah yang pertama vibrating screen atau pemisahan dengan getaran, lalu ada trommel atau pemisahan dengan drum berputar, lalu ada hydrocyclone atau classifier, yaitu pemisahan partikel halus dengan media cair. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi
Yang pertama itu ada ukuran lubang ayakan, lalu tingkat kelembaban batu bara. Batu bara basah cenderung menggumpal. Lalu debit material yang masuk ke alat pemisah. Lalu hasilnya batu bara terbagi menjadi beberapa fraksi ukuran. Misalnya lump coal atau kasar, nut coal yang sedang, dan fine coal yang halus. Sehingga memudahkan proses pencucian dan penggunaannya di industri. Selanjutnya, pencucian batu bara, kurva ketercucian. Jadi, pencucian batu bara adalah proses pemisahan antara batu bara bersih dengan mineral pengotor, yaitu abu, sulfur, atau batuan. Berdasarkan sifat fisik seperti berat jenis, jadi kurva ketercucian ini atau washability curve menunjukkan seberapa mudah suatu batu bara dapat dipisahkan dari pengotornya. Data ini diperoleh dari uji laboratorium dengan metode pemisahan berdasarkan berat jenis. Lalu tujuan pembuatan kurva ini yang pertama adalah menentukan efisiensi pencucian batu bara, lalu mengetahui kualitas produk yang mungkin dicapai setelah pencucian, lalu membantu memilih metode pencucian yang paling ekonomis. Selanjutnya masih di pencucian batu bara atau kurva ketercucian. Jadi jenis kurva yang dihasilkan yang pertama itu adalah float and sink curve, yaitu kurva yang menggambarkan distribusi batu bara berdasarkan densitas. Lalu washability curve, yaitu kurva yang menunjukkan perbandingan kadar abu atau sulfur dengan persentase batu bara yang dapat diperoleh. Lalu ada efficiency curve, yaitu kurva yang memperlihatkan sejauh mana pencucian berhasil memisahkan pengotor. Lalu masuk ke studi kasusnya. Jadi misalnya batu bara dengan kadar abu awal 35% diuji kurva ketercuciannya. Hasil uji menunjukkan bahwa dengan pencucian pada berat jenis 1,6, kadar abu dapat diturunkan hingga 15% dengan recovery 80%. Hal ini menunjukkan batu bara tersebut relatif mudah dicuci. Jadi kesimpulannya dari pencucian batu bara ini yaitu kurva ketercucian ini, kurva ketercucian menjadi alat penting untuk merencanakan proses pencucian, memprediksi kualitas produk akhir, dan menghitung efisiensi ekonomis pengolahan batu bara. Selanjutnya masuk ke pencucian batu bara dengan metode konsentrasi graviti. Jadi konsentrasi graviti ini adalah metode pencucian batu bara dengan cara memanfaatkan perbedaan berat jenis antara batu bara yang lebih ringan dan pengotornya yang lebih berat. Prinsip dasarnya, batu bara memiliki densitas lebih rendah dibandingkan mineral pengotor seperti shell, pirit, atau batuan. Saat dimasukkan ke dalam media cair dengan densitas tertentu, batu bara akan terapung atau float, sedangkan pengotor akan tenggelam, sink. Jadi selanjutnya ada peralatan yang digunakan untuk pencucian batu bara dengan cara konsentrasi graviti. Yang pertama ada jig, yaitu pemisahan dengan aliran air berdenyut. Lalu ada dense medium separator atau DMS, yaitu menggunakan media padat cair misalnya magnetit slurry. Lalu ada shaking table dan spiral konsentrator, yaitu memanfaatkan aliran gravitasi pada permukaan yang miring. Masih di pencucian batu bara dengan konsentrasi graviti. Jadi metode ini memiliki kelebihannya di antara lain prosesnya sederhana dan efisien untuk batu bara dengan ukuran menengah sampai kasar. Lalu, biaya operasionalnya relatif rendah. Lalu, hasil pemisahannya cukup baik untuk menurunkan kadar abu. Lalu, metode ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu di antara lain kurang efektif untuk batu bara berukuran yang sangat halus atau fine coal. Lalu membutuhkan air yang cukup banyak. Lalu hasil akhirnya,
Produk ini berupa batu bara bersih dengan kadar abu lebih rendah dan fraksi pengotor atau reject yang terpisah. Selanjutnya, kita masuk ke pencucian batu bara dengan flotasi. Jadi, flotasi ini adalah metode pencucian batu bara yang memanfaatkan sifat perbedaan permukaan partikel, yaitu sifat hidrofilik atau suka air dan hidrofobik, tidak suka air. Batu bara umumnya bersifat hidrofobik, sehingga mudah menempel pada gelembung udara. Prinsip dasar dari pencucian batu bara dengan flotasi ini, batu bara yang halus dicampur dalam sel flotasi berisi air dan reagen kimia. Gelembung udara dialirkan, partikel batu bara menempel pada gelembung dan naik ke permukaan membentuk froth. Sedangkan pengotor tetap di dasar. Lalu bahan kimia yang digunakan adalah yang pertama itu ada kolektor, yaitu meningkatkan sifat hidrofobik batu bara, misalnya minyak diesel. Lalu ada frother, yaitu untuk menstabilkan gelembung udara, misalnya alkohol. Lalu ada modifier, yaitu menghambat mineral pengotor agar tidak ikut terangkat. Next, kita masih di pencucian batu bara dengan flotasi. Jadi metode ini dengan flotasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di antara kelebihannya antara lain yaitu yang pertama sangat efektif untuk batu bara ukuran halus atau fine coal. Lalu dapat meningkatkan nilai kalor dan menurunkan kadar abu secara signifikan. Lalu metode ini juga memiliki kekurangan, di antara lain biaya operasionalnya lebih tinggi karena membutuhkan bahan kimia, lalu membutuhkan pengaturan kondisi proses yang tepat agar efisien. Produk akhirnya berupa konsentrat batu bara halus dengan kualitas tinggi, cocok digunakan untuk industri yang membutuhkan batu bara bersih seperti pembangkit listrik atau kokas metalurgi. Selanjutnya masuk ke pemercontohan atau sampling batu bara. Jadi, sampling batu bara ini adalah proses pengambilan sebagian kecil contoh batu bara dari jumlah yang besar untuk mewakili keseluruhan kualitasnya. Tujuan dari sampling ini diantara lain adalah yang pertama, mengetahui kadar air, kadar abu, sulfur, nilai kalor, dan parameter kualitas lain. Lalu menjamin bahwa batu bara yang dikirim atau diterima sesuai dengan spesifikasi kontrak. Lalu sebagai dasar pengendalian kualitas dalam proses pengolahan maupun pemasaran. Lalu jenis sampling ini diantara lain yang itu adalah manual sampling, yaitu sampling yang dilakukan dengan peralatan sederhana, biasanya pada batu bara yang ditimbun atau diangkut dengan truk. Lalu ada mechanical sampling, yaitu menggunakan alat otomatis pada conveyor atau jalur pengangkutan. Masih di sampling batu bara. Jadi prinsip sampling ini yang pertama, contoh ini harus representatif. Yang artinya ini adalah benar-benar menggambarkan kualitas keseluruhan kondisi batu bara. Lalu yang kedua ada proses ini dilakukan sesuai standar internasional yaitu ASTM, ISO maupun standar nasional SNI. Lalu yang ketiga, kesalahan sampling harus diminimalkan karena akan berpengaruh pada hasil analisis laboratorium. Lalu tahapan umumnya yang pertama pengambilan contoh, primary sample, lalu penggabungan menjadi gross sample, lalu reduksi ukuran dan jumlah menjadi subsampel, lalu analisis laboratorium. Jadi kesimpulannya dari pemercontohan atau sampling batubara ini, sampling batubara sangat penting dalam industri pertambangan karena menjadi dasar penilaian mutu, perhitungan nilai ekonomi, dan kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Lalu kita masuk ke materi terakhir yaitu blending dan homogenisasi batu bara. Jadi, blending ini adalah
suatu proses pencampuran batu bara dari berbagai sumber atau kualitas yang berbeda untuk memperoleh spesifikasi tertentu. Homogenisasi ini adalah proses penyamarataan kualitas agar setiap bagian batu bara memiliki sifat yang seragam. Tujuan utamanya yaitu menyesuaikan kualitas batu bara dengan kebutuhan konsumen, misalnya kadar abu, sulfur, atau nilai kalor. Selanjutnya, ada mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan mencampur batu bara kualitas tinggi dan rendah. Lalu menjamin konsistensi produk agar performa pengguna misalnya PLTU stabil. Lalu untuk metode blending ini, di antara lain yaitu blending di stockpile, yaitu batu bara ditumpuk berlapis lalu diambil campurannya. Lalu ada blending di conveyor, jadi pencampuran ini dilakukan saat batu bara berjalan di atas belt. Lalu ada blending di loading port, yaitu dicampur saat pengisian ke kapal atau tongkang. Masih di blending dan homogenisasi batu bara. Jadi homogenisasi ini dilakukan dengan pengaturan tumpukan atau stacking reclaiming system. Lalu mengurangi fluktuasi kualitas antar lapisan. Kelebihannya, produk lebih stabil dan memenuhi standar kontrak. Lalu mengurangi risiko klaim dari konsumen. Lalu ini juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, yaitu membutuhkan sistem manajemen stockpile yang baik. Lalu jika tidak terkendali bisa menimbulkan variasi kualitas. Lalu produk batubara dengan kualitas konsisten siap dipasarkan sesuai spesifikasi teknis yang diinginkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.